line up dari kedua tim yang akan berlaga bagi Muara Enim United asuhan Coach Saryono. Ya, dan kita saksikan bagaimana dua legion asing dari Muara Enim langsung diturunkan, Vanessa dan juga Ilenia Lopez. Dibantu oleh Anggi, lalu Hapsari, serta tentunya Sekar Arum yang akan mengisi penjaga gawang. Sedangkan dari Karmila Sari, Nirina Adnan, Marzelita, Cahya, lalu kita juga melihat Azi Zuriani serta Amanda Ribiana menjadi starting five yang dipilih oleh pelatih Dalmaji. Dan para pemain pengganti yang siap ditampilkan baik bagi Karmila Sari dan juga Muara Enim United, dan tentunya juga harus diingat bahwa ketika sudah cukup lama menggunakan satu pelindung wajah, iya, ada satu kepercayaan sendiri kalau menggunakan pelindung akan lebih tampil optimal. Kick-off persaingan babak pertama sudah berlangsung dari Among Rogo Sports Hall di Yogyakarta. Lanjutan persaingan dari Women's Pro Futsal League, di mana tentunya ada kesempatan bagi Muara Enim untuk bisa lagi meramaikan persaingan di papan atas, tapi syaratnya harus meraih hasil optimal di laga pagi hari ini. Gagal bola untuk bisa digapai tadi, kiriman umpan dari Anggi Puspitasari yang diarahkan kepada Ilenia Caballero. Satu kesempatan bagi Vanessa Alcaraz tadi gagal. Serangan balik pula coba dibangun oleh Karmila Sari. Bola di belakang dari pergerakan kapten mereka, Nirina Adnan, yang kali ini kembali kuasai bola bagi Karmila Sari. Coba pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Satu umpan panjang coba dimanfaatkan dengan satu situasi berbahaya bagi Marzelita Zanuba. Sepakan jarak jauh on target yang dilepaskan Amanda Putri, masih belum mampu mengganggu konsentrasi dari Sekar Arum di gawang Muara Enim. Bersama Apik di sudah dalam posisi yang cukup lowong untuk melakukan tendangan. rotasi bola yang sangat baik dan coba arahkan ke tiang kedua, tapi sayang di belakang dari pergerakan Risma Yanti Payuk. Betul. Secara konsep sudah sangat baik bagaimana Vanessa tidak memaksakan tendangan untuk langsung menuju gawang, tapi mengarahkan ke tiang kedua. Tapi sayang memang datangnya bola justru jatuh di belakang arah lari dari Risma. Ya. Dan kalau kita melihat juga struktur pertahanan dari Karmila Sari terbangun cukup stabil sejauh ini. Tinggal bagaimana ketika build up mereka juga tidak boleh langsung kehilangan bola ya. Betul. Dalam dua kesempatan terakhir ada tekanan dari Muara Enim dengan kesalahan outball yang ditampilkan oleh Karmila Sari. Kali ini coba merespons dengan lagi satu saja tekanan berbahaya. Azi Zuriani tadi. Nirina kali ini terhadang laju pergerakan dari Nirina Adnan. Ada space terbuka, jarak jauh, satu eksekusi tembakan dari Amanda Putri masih belum mampu untuk bisa mengetarkan jala dari Muara Enim United. Ya, Amanda bersama Amelia menjadi dua pemain yang mampu mencerahko ke gawang Muara Enim ketika Karmila Sari kalah 10-2 di pertemuan pertama. Ya. Tentunya juga itu akan menjadi satu tambahan motivasi untuk bisa setidaknya mengulangi capaian tersebut. Tapi akan lebih baik kalau tidak tercetak 10 gol ke gawang mereka. Dan sejauh ini so far so good, masih terjaga clean sheet dengan awalan di babak pertama ini, di mana kuasa penuh dari tekanan dipegang oleh Muara Enim dan Vanessa Alcaraz yang begitu berbahaya sejauh ini. Tapi bola terakhir yang sangat didamba untuk bisa menciptakan gol belum bisa dimanfaatkan oleh Muara Enim. Terhitung ada 5 peluang emas sudah Ya, bagi Muara Enim United. Dan kalau kita mengingat perjalanan dari Matic Ladies di 3 musim lalu pun cukup mirip dengan Karmila Sari sekarang ya. Bagaimana ketika memulai persaingan di level top di futsal putri, mereka pun tidak langsung bisa menjadi tim yang bisa mengancam lawan, tapi mereka terus berprogres, dan ini yang kita harapkan bisa ditampilkan oleh Karmila Sari. Nah, memang tidak mudah ya untuk menjadi tim yang berstatus promosi dari Liga Futsal Nusantara ke Liga Pro Futsal. Berperan di 3 menit terakhir untuk bisa mengancam dengan pergerakan berbahaya di flank sebelah kanan. Kick in dari Amanda, keras tadi, mampu dihalau oleh Vanessa Alcaraz. Kembali Amanda, kesempatan bagi Karmila Sari, coba lagi mengganggu pertahanan dari Muara Enim. Hampir tadi, satu upaya back heel yang masih bisa dihalau oleh Anggi. Ilenia Caballero Lopez. Anggi Puspitasari. Ilenia, terlalu deras bola.
Peluang lagi bagi Carmela Sari. Mereka coba terus merespons tekanan yang terus dikembangkan oleh Muara Enim. Satu kesempatan berbahaya. Ada penyelamatan penting dari Sekar Arum tadi mencegah eksekusi kedua di laga ini dari Rizky Fadila. Anggi Puspitasari, Vanessa Alcaraz, Ilenia. 3 punggawa yang begitu signifikan dalam rangkaian tekanan yang terus dibangun oleh Muara Enim United. Oh, satu gol worldie, kelas luar biasa yang dipertunjukkan dari jarak jauh dan kualitas yang memang dimiliki oleh Vanessa Alcaraz yang menjadi game breaker di laga ini bagi Muara Enim United dengan gol sensasionalnya. 1-0 keunggulan Muara Enim dari Carmela Sari Futsal. Ya, benar-benar menjadi satu pemecah kebuntuan bagaimana Vanessa Jimenez dengan satu court vision screening. Vanessa Alcaraz. Ada kesalahan tadi dari Amanda yang hampir saja membuka pertahanan dari Carmela Sari. Kembali satu kesempatan, half chance bagi Rizky Fadila. Dia lepaskan tembakan, sayangnya lemah tapi memang on target tadi. Satu upaya untuk melepaskan tendangan, ada hadangan dari Nirina Adnan yang menjatuhkan Sheila Seviani. Ya, ini memang late challenge dari Nirina terhadap Sheila Seviani. Dan bola sudah dilepaskan sebenarnya. Itu membuat tentu menjadi satu kondisi yang layak untuk di call foul oleh wasit. Dan cukup beruntung tidak mendapatkan kartu kuning ya. Iya. Karena kalau kita melihat bola benar-benar sudah dirilis oleh sang pemain. Cukup ketat dan panas laga antara dua tim yang secara provinsi bertetangga ini. Muara Enim dari Sumatera Selatan dan Carmela Sari dari Riau. Dan ini menjadi gengsi juga ya di antara kedua tim Iya, ini. betul. Karena yang kita lihat bagaimana Carmela Sari tampil melipat gandakan kemampuannya Iya, untuk bisa memberikan kesulitan bagi Muara Enim. Satu upaya dari tendangan bebas tadi yang dilepaskan. Aksi berbahaya dari Anisha. Satu hal yang perlu dipertahankan terlebih dahulu karena meskipun Muara Enim unggul tapi Muara Enim belum benar-benar mendominasi di laga ini, Adi. Kick off babak kedua sudah berlangsung dari Among Rogo Sports Hall di kota Yogyakarta. Lanjut persaingan dari Women's Pro Futsal League yang terus menegangkan menuju ke akhir persaingan. Satu peluang yang kembali gagal. Itu bisa dimanfaatkan lagi-lagi di mulut gawang. Ada kesempatan tapi Anggi Puspitasari gagal untuk bisa mengkonversinya menjadi gol. Ini tadi Anggi dan akhirnya gol kedua mampu dilesakan oleh Muara Enim United dari aksi Ilenia Lopez yang mampu menggandakan keunggulan, dan ini start yang sangat didamba oleh Muara Enim dan tidak disukai oleh para pemain Carmela Sari karena ini adalah kelengahan yang terjadi di awal persaingan babak kedua dengan sentuhan yang sangat indah tadi. Gol kedua tercetak bagi Muara Enim. Ya, dan kita saksikan bagaimana diagonal pass dari Anggi Puspitasari benar-benar memanjakan Ilenia sehingga membuat Ilenia cukup mudah untuk melakukan tap in dengan teknik yang begitu spesial. Ini juga membuat pada akhirnya fokus di awal persaingan yang belum terbentuk benar-benar dimanfaatkan oleh Muara Enim, Adi. Iya. Dan coba terus menjaga momentum yang sudah didapat dengan gol pembuka dari Vanessa yang memang sangat menghentak bagi Carmela Sari dengan upaya briliannya. Kemudian gol kedua Ilenia semakin membuat sulit perjuangan dari Carmela Sari untuk bisa bangkit di laga kali ini. Ya, ini tantangan berat bagi pelatih Dalmaji untuk bisa mempertahankan fokus serta mentalitas yang tepat bagi Carmela Sari. Karena mereka sudah sangat menjanjikan di babak pertama tapi mereka harus mendapatkan satu hantamannya di awal babak kedua ini. Memang sangat sulit bagi Carmela Sari dengan roster mereka untuk bisa tampil stabil sepanjang laga. Mereka tadi sempat tampil begitu dahsyat untuk mempersulit langkah Muara Enim mencetak gol, tapi memang ada faktor-faktor yang menyebabkan mereka lengah tadi. Betul. Terutama kesempatan bagi Vanessa yang gagal dengan cepat tadi untuk bisa menembak bola. Ya, dan kembali ada cover dari Rizky Fadila yang akan menutup upaya tembakan dari Vanessa. Anggi Puspitasari kepada Hapsari Pragusti tadi. Vanessa Jimenez Alcaraz, tendangan kaki kiri terkena di bagian perut dari Nirina. Ada transisi serangan balik, tendangan coba dilepaskan tadi oleh Rizky Fadila juga masih mampu diblok. Ya, ini memang satu kondisi yang memang harus kita mendapatkan observasi dari tim medis.
Iya, sangat tidak nyaman ya, Iya, terkena di betul. bagian yang tentunya membuat rasa sesak terjadi. Ya ini dia. tendangan yang tepat mengarah ke ulu hati ya. Ya. Bahkan dalam olahraga tinju sekalipun ini satu. Satu upaya dan kali ini kita lihat dua kesempatan didapat tadi oleh Rizky Fadila Iya. dan juga dengan injury yang sama dan hampir di bagian yang juga serupa Betul. dengan apa yang dialami oleh Nirina. Ya, dan kita saksikan bagaimana Rizky Fadilah memiliki tendangan yang luar biasa kencang. Ini satu kondisi yang memang membuat Vanessa Alcaraz kepada Anggi Puspitasari. berarti kombinasi Vanessa Ilenia Lopez sudah menciptakan total 20 gol ya bagi Wow. Muara Enim. Karena Ilenia sudah mencetak 9 gol sedangkan Vanessa 11 gol. 11 ya. Betul. Dua pemain yang sangat produktif asal Spanyol yang dimiliki oleh Muara Enim. Vanessa Alcaraz kembali. Satu kesempatan yang coba dimanfaatkan dirinya dengan space yang selalu saja tercipta bagi Vanessa Alcaraz yang harus menjadi perhatian Betul. bagi Carmila Sari. Dan saya rasa ini akan menjadi trigger ke depannya bagaimana para pemain yang direkrut oleh Women Pro Futsal League untuk musim mendatang akan lebih berwarna ya. Karena di tahun-tahun sebelumnya biasanya adalah pemain asal Iran ya, salah satu Zahra. Dan di tahun ini juga sudah mulai bergerak ke negara lain termasuk dari Thailand. Gagal tadi satu kiriman bola yang coba dikembangkan oleh Risanti Tandipao. Dan siapa lagi kalau bukan Rizky Fadila yang terus sibuk untuk menggalang pertahanan bagi Carmila Sari Futsal. Vanessa Alcaraz kali ini coba lewati gangguan dari Azi. Satu kesempatan lagi bagi Risanti tadi lebarkan bola kepada Anggi. Oh, Vanessa Alcaraz masih belum mampu bangkit. Anggi Puspitasari melaju berbahaya, harus dilanggar tadi. Sebuah foul dilakukan terhadap Anggi oleh Marzelita Zanuba. Ya, Anggi juga adalah pemain yang penuh determinasi, memang tipikal pemain yang cukup bisa bergerak di ruang sempit. Kita saksikan dengan jangkauan kakinya membuat bola sulit untuk direbut dari penguasaan Anggi. Pemain yang juga kalau kita melihat ini adalah pemain yang secara mentalitas juga salah satu pemain yang berpengaruh di lapangan ya. Ya. Karena ia senior, ia menjadi pemain yang begitu disegani oleh banyak pemain muda di Women Pro Futsal League. Sangat konsisten berlaga bagi Muara Enim. Apa yang disajikan oleh Anggi Puspitasari menjadi leader di tim ini juga. Satu set play yang sangat berbahaya tadi. Gagal untuk bisa dimanfaatkan. Lagi ada Vanessa yang mencoba peruntungan dari jarak jauh yang disayangkan oleh tiga. Defensive awareness-nya begitu baik ya. Ya. Jadi pemain-pemain yang bergerak di belakang Rizky, ia bisa terus memantau. Kali satu situasi yang coba dimanfaatkan tapi gagal tadi oleh Risma Yanti Pauk. Dan juga satu kontrol bola yang terburu-buru dari Azi Zuriani membuat kesempatan serangan balik dari Carmila Sari terhenti dengan begitu saja. Vanessa. Risanti Tandipao kembali kepada Vanessa Alcaraz. Risanti. Umpan lagi yang sangat baik. Terbuka kesempatan dan akhirnya gol ketiga mampu dilesakan dengan kombinasi yang begitu luar biasa disajikan para pemain Muara Enim. Diakhiri dengan gol dari Rosa Sukma dengan set up dari Risma Yanti Payu. Ya, dan ini adalah permainan kolektif yang akhirnya hadir di area sirkuit pertahanan dari Carmila Sari. Dan di momen tadi sebenarnya ada miss kick yang dilakukan oleh Risma Yanti yang berujung di umpan bagi Rosa. Rosa dengan begitu percaya diri langsung Enim tanggung tapi ada kesempatan bagi Vanessa Alcaraz yang melakukan turn inside out tadi. Betul. Untuk membuat Rizky Fadila begitu kewalahan. ya take on-nya. Gawang akhirnya ini menjadi keadaan yang begitu luar biasa positif bagi Risma Yanti Payu. Ketika Anda gagal sekali, coba dan coba lagi, maka akhirnya akan berujung manis dengan gol yang sangat indah dengan back heel tadi dari pemain yang sudah berupaya dengan 4 kesempatan sebelumnya akhirnya mencetak gol bagi Muara Enim. Ya, dan kita sebenarnya momen ini Risma Yanti dengan begitu leluasa, tidak melakukan gangguan. Gagal tadi Anggi. Dan andai saja 2 peluang pertama ya bagi Carmila Sari Ya. di babak pertama tadi. Apalagi Betul. ada kesempatan emas yang didapat
oleh Rizky Fadila. Kalau bisa berbuah gol tentunya akan sedikit merubah alur pertandingan bagi mereka. Peluang lagi dapat sambil berputar. Brace mampu dicetak oleh Risma Yanti Payuk yang seolah tampil berbeda di babak kedua dengan finishing yang lebih mematikan. Mampu lagi memperlebar jarak keunggulan bagi Muara Enim atas Karmila Sari Futsal. Iya, dan satu kemampuan ball retain yang begitu maksimal dari sang pemain Risma Yanti. Ia berputar dan ia menemukan space dan ia menendang dengan kaki kirinya. Oh, kesalahan dari Vanessa. Rizky Fadila tadi hampir saja memanfaatkan situasi di zona berbahaya. Ini Kembali ya, adalah- Ibam, kita lihat Iya. bagaimana. 5 gol tertinggal, mereka masih berupaya memang. Betul. Tapi memang ada kualitas yang kurang dari segi finishing para pemain Karmila Sari. Vanessa Keras lagi kesempatan dengan ekstra pass. Tercetak hat-trick bagi Risma Yanti Payu, pemain yang di babak pertama menyia-nyiakan banyak peluang tapi tampil begitu signifikan di babak kedua dan mampu untuk bisa mencetak hat-trick bagi Muara Enim United yang unggul 6-0. Kembali ini adalah kerjasama kolektif yang benar-benar disajikan begitu maksimal oleh para pemain dari Muara Enim. Selain pergerakan dari Risma Yanti yang spesial, return pass dari Hapsari juga begitu spesial ya, Ya. nih. Bagaimana ia tidak egois di momen tersebut dan ia lebih memberikan bola pada pemain yang memang sudah sangat kosong dan pada akhirnya membuat Risma Yanti bisa mencetak gol ketiganya di laga ini. Sangat baik tadi. Umpan dari Hapsari, asis yang begitu sempurna. Dan Vanessa Alcaraz hampir saja lagi mampu sangat baik beraksi. Vanessa Alcaraz masih mampu dihalau tadi oleh Amanda Riviana Putri. Ya, kembali bagaimana kita saksikan bertahan terlalu dalam ini membuat Muara Enim justru semakin nyaman untuk mengolah bola ya. Jadi ini menjadi satu hal yang juga perlu dievaluasi oleh pelatih Dalmayi dan juga manajer Ranto Sihombing. Karena ketika bertahan terlalu dalam ada space yang menganga ya di depan pertahanan mereka sendiri. Hitungan detik tersisa di laga ini, keunggulan 6-0. Kembali peluang coba dicetak oleh para pemain Muara Enim. Tini Amanda tadi, tanggung umpan dari Anggi. Serangan balik cukup terbuka, peluang bagi Karmila Sari tapi kembali gagal. Satu upaya coba dilepaskan oleh Amelia Masjid. Terlalu lama tadi untuk bisa menembak. Iya, Amelia yang bisa mencetak gol di pertemuan pertama melawan Muara Enim justru ketika mendapatkan peluang emas ia gagal untuk memaksimalkan peluang tersebut dan ini membuat Muara Enim saya rasa tinggal menghitung waktu untuk mengamankan kemenangan 6-0 saat Ya. ini. Kemenangan yang juga sangat signifikan bagi Muara Enim United untuk bisa terus meramaikan persaingan di papan atas. Lagi kekalahan dirasa oleh Karmila Sari Futsal dengan skor mencolok dan juga ada hat-trick yang mampu dilesakkan oleh Risma Yanti Payuk di laga ini dan membuat situasinya bagi Karmila Sari Futsal semakin terdampar di dasar klasemen. Ibam, bukanlah hasil yang optimal bagi mereka yang kembali takluk dan kembali juga gagal untuk mencetak satu pun gol, kalah 6 gol tanpa balas dari lawannya Muara Enim.